Jangan bayangkan Ustaz Abdul Somad itu balik ke Pekanbaru, dibentangkan karpet merah dari airport sampai ke Panam, disambut dengan tola al-badru alaina, dengan hujan bunga-bunga. Tidak begitu kepulangan saya ke bumi Lancang Kuning. Kita kalau di Pekanbaru nih tak bisa langsung ke masjid, kita mesti mendaftar. Kemana kita mendaftar? Ke lembaga-lembaga dakwah. Kami pun datanglah mendaftar. Di tempat itu kami tak diterima. Tak usahlah sebutkan lembaganya, nanti orang itu segan mengundang saya. Abdul Somad bukan ulama, Abdul Somad bukan ustaz, Abdul Somad tidak ada ilmu. Dibicarakan seluruh camat-camat dan kades-kades Seriau. Meleleh mata air kades dan camat mengadu. Kami sedih, ustaz kami dihina. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Hari berganti, musim berubah. Ternyata lama-lama baru sadar, rupanya baru 1 periode. Suatu hari saya sedang mengecek rumah, masih putih-putih kuku ini kena cat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz khutbah Jumat hari ini? Di mana Buya? Khutbah di An-Nur. Ayo insyaallah, langsunglah dari Panam ke An-Nur. Sampai di An-Nur saya tengok polisi tentara berbaris. Dalam hati aku, kok begini mereka menyambut saya? Jadi jangan kalian bayangkan Ustaz Somad itu pulang langsung ke An-Nur. Tidak begitu guys. Perjuangan panjang. Adapun hari ini Ustaz Abdul Somad diberikan penghargaan Dai Mendunia. Apa sebenarnya ini? Yang saya tangkap adalah ini motivasi untuk adik-adik saya yang ada di MDI, yang NIP-nya nomornya di bawah 37. Jangan bayangkan Ustaz Abdul Somad itu balik ke Pekanbaru, dibentangkan karpet merah dari airport sampai ke Panam, disambut dengan tola al-badru alaina, dengan hujan bunga-bunga. Tidak begitu kepulangan saya ke bumi Lancang Kuning. Macam mana Ustaz balik dulu? Yang pertama, jalinlah silaturahim. Jadi jangan pernah bosan silaturahim. Maka pertama kali saya pulang, saya dibawa oleh Ustadz namanya Firman Surya Putra, kakak kelas saya di Maroko, kakak kelas di Mesir. Dibawanya silaturahim ke Ustadz Mustafa Umar. Ustadz Mustafa membawa saya ke Masjid An-Nur. Kalau beliau ke Malaysia, saya menggantikan beliau subuh Ahad, pengajian subuh di An-Nur. Habis itu silaturahim ke Ustadz Fajriansah. Ustadz Fajriansah membawa saya ke Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Habis itu dibawanya saya ke NU, Nahdlatul Ulama, sebagai sekretaris Lembaga Bahsul Masail. Habis itu saya pun silaturahim lagi kepada kawan sahabat kakak kelas namanya Ustadz Adam Malik Indra. Dialah yang mengajak saya untuk mendaftar. Kita kalau di Pekanbaru nih tak bisa langsung ke masjid, kita mesti mendaftar. Kemana kita mendaftar? Ke lembaga-lembaga dakwah. Kami pun datanglah mendaftar. Di tempat itu kami tak diterima. Tak usahlah sebutkan lembaganya, nanti orang itu segan mengundang saya. Tak diterima, kami pun balik. Tanya nanti Ustaz Adam Malik Indra, lembaga apa itu? Akhirnya kami pun pergilah ke kantor di Jalan Sudirman, ada ruko di situ. Udah bertutup pintu, udah sore, memanjat kami dari pintu belakang. Kami masukkanlah map kami, kata pengurus MDI, kalian ini mesti diuji. Tapi karena pengujinya udah pulang semua, kalian kami luluskan aja.
pulang sawah. Lalu kemudian 2009 itu pembagian pertama buku MDI. Sore itu saya telusuri, habis Jalan Subrantas, masuk Garuda Sakti, masuk Jalan Uka, masuk gang, ada musola tak bedek, lampunya 5 watt. Disitulah saya tausiah. Jadi jangan kalian bayangkan Ustaz Somad itu pulang langsung ke An-Nur. Tidak begitu guys. Perjuangan panjang. Orang Pekanbaru mendengar kita dulu, ditengoknya dulu perjuangan kita. Silaturahim dengan kawan saya Dr. Zulfadli di Kementerian Agama. Kata dia, Ambo sangat ingin Waang Basuwo dengan Pak Kepala Kemenak. Pak Kepala Kemenak waktu itu namanya Pak Dr. Asari Nur. Tapi saya tak tahu caranya bagaimana mempertemukan kamu dengan Pak Asari ini. Saya mau membisikkan dia segan. Disitulah rupanya kalau kawan-kawan kita ini baik, Allah kasih jalan yang terbaik. Suatu hari saya sedang mengecat rumah, masih putih-putih kuku ini kena cat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz khutbah Jumat hari ini? Yang menelpon Ustadz Zulkifli R almarhum, Allahumma firlah. Amin. Di mana Buya? Khutbah di An-Nur. Ayo insyaallah, langsunglah dari Panam ke An-Nur. Sampai di An-Nur saya tengok polisi tentara berbaris. Dalam hati aku, kok begini mereka menyambut saya? Rupanya hari itu pas jadwal Menhukham datang, Menteri Hukum dan HAM. Khotib yang jadwal hari itu tak bisa datang. Datang Pak Zulkifli R, ditelepon saya. Kata pengurus Masjid An-Nur, waktu saya datang, berbisik dia ke Pak Zulkifli R. Bisanya kok. Kata Pak Zulkifli R, bisa. Beko kalau ini ndak bisa, awak malu seriau kok. Kata Pak Zulkifli R, Ambo bertanggung jawab. Kalau ini beko salah, Ambo tanggung jawab. Itu perjuangan Pak Zulkifli R membela Ambo. Ambil akhirnya Ambo khutbah di situ berapi-api. Tahulah macam mana hebatnya Ambo khutbah kan? Sesudah selesai khutbah itu turun ke bawah, datanglah Pak Asari Nur itu menjumpai. Dari mana? Sudah lama pulang. Sudah Pak, nanti datang ke Kemenak ya. Nah itulah awal Ambo ceramah di kantor Kementerian Agama. Setelah jual Kemenak, akhirnya masuklah Ambo dalam safari Ramadan. Ceramahlah di Masjid Ar-Rahman. Pak Kepala PU sudah ditelepon bolak-balik. Ustadz di mana? Ustadz di mana? Rupanya mereka dapat informasi Ustadz Somad ini cirinya orangnya kurus, bajunya putih. Malam tuh saya pakai jaket hitam. Padahal Ambo duduk di situ. Telepon Ustadz di mana? Ambo dari tadi di situ Pak. Nah, ceramahlah saya safari Ramadan malam 17 Ramadan Lailatul Qadar dengan Bapak Herman Abdullah, Allahumma firlahu warhamhu. Live acara RRI. Selesai tausiah, semua tamu utama dipersilakan makan di kantor bawah, kantor MUI. Disitulah Ambo semeja dengan Buya Tarmizi Muhammad. Jadi kalau ada orang mengatakan apa maksud Buya? Beliau ini memang dari dulu, dari Ambo awal sampai 2009, memang beliau sudah perhatian ke saya. Beliau meminta saya untuk terus berdakwah, menyampaikan tausiah. Ambo sabi, Ambo memang lah terdaftar di MDI Buya. Oh, jadi sampai hari ini silaturahim jangan pernah rusak. Lalu kemudian di UIN, Ambo sebagai diangkat sekretaris Ustadz Mashuri Umar, namanya LPM, Lembaga Penjamin Mutu. Beliau ketua, saya sekretaris. Ketua kami di tingkat rektorat itu adalah Profesor Dr. Akbarizan. Sampai hari ini silaturahim tetap baik.
Lalu kemudian saya pun lulus CPNS. Dari CPNS menjadi PNS itu mesti di briefing dulu, namanya LPJ. LPJ sekian puluh jam yang membekali kami, jangan korupsi, jangan sampai makan waktu, jangan tidak disiplin. Itu namanya Ustadz Suhardi. Itu yang membekali kami. Lalu kemudian saya diberi jadwal sebulan 1 kali untuk menghadiri majelis zikir keliling Pekanbaru. Yang punya majelis zikir itu namanya Abi Edi Azhar. Nah, lalu kemudian pula waktu di UIN Fakultas Usuluddin itu, wakil dekan 1 tempat kami melapor yang menandatangani ini dosen berakhlak atau tidak, itu namanya Dr. Khairun Nas Jamal. Ini yang baca Quran. Sampai hari ini hubungan saya ini tetap baik. Jadi kalau dikatakan bahwa gelar ini ada nepotismenya, ada sedikit-sedikit. Itu karena hubungan kita baik. Emak saya berangkat umroh. Balik berangkat umroh, apa kata dia cerita? Yang membimbing aku umroh itu bukan main hebat, man. Kalau bisa kau berceramah macam itulah. Siapa namanya, Mak? Ustadz Jurnalis. Nah, itulah Ustadz. Bisa kau macam itu, kata Mak saya. Sampai dia meninggal, belum lagi diakuinya saya hebat. Masih Ustadz Jurnalis itu juga lah yang lebih hebat dari saya. Itulah. Jadi sampai hari ini saya tetap menyambung silaturahim. Makanya di MDI jadwal saya 1 Ramadan sehari pembekalan pagi untuk bekal malam Ramadan. Diundanglah untuk ibu-ibu. Majelis ibu-ibu di Pekanbaru ini yang paling ramai, Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Ketuanya Ibu Nur Hasanah. Nah, itulah Ibu. Jadi jangan pernah rusak hubungan silaturahim. Ini kadang baru 2-3 tompek jadwal pagi, siang, malam udah putus silaturahim. Jangan pernah putuskan hubungan silaturahim. Oh, Ustaz Somad itu sibuk, silaturahimnya putus. Enggak. Dengan MDI Ramadan saya ada jadwal di sini. Pagi pembekalan hari Jumat tetap ada. Tanya sama Ustaz Asrori. Di sepanjang jalan dekat rumah saya 2 masjid, 2 musola. Subuh Rabu saya tetap membacakan Riyadhus Shalihin. Habis sholat subuh baca Riyadhus Shalihin sampai 6.10, tanya jawab sampai 6.40. Habis itu sholat sunat isyraq. Habis itu makan lontong atau bubur kacang hijau. Kalau waduh, hendak balik mengangu. Nah, adapun untuk ibu-ibu dekat rumah, materi Jumat pertama ba'da asar Ustadz Dr. Zul Ikromi, Jumat kedua Abdul Somad, Jumat ketiga Ustadz Dr. Hanafi, Jumat keempat Ustadz Al-Nok Dinar, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Hukman. Ustadz kenapa tak pernah ceramah lagi di Pekanbaru? Di Pekanbaru saya khususkan 5 titik dalam sebulan. Pagi Jumat, khutbah Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh. Mendaftar ke Ustadz Al-Nok Dinar. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad tidak pernah lagi ceramah di Riau, inyo nandak tibu. Datanglah orang menjumpai saya di Rimbo Panjang. Ustadz janganlah ceramah hanya di tempat jauh aja, di sana di sini, buatlah pengajian di Rimbo Panjang. Kami sudah mengkaji Riyadhus Shalihin ini 2 tahun. Wah, engkau tidak pernah tipu. Malu suang. Jangan tinggalkan. Jangan milah-milih ceramah. Itu musola Bapak Kaligrafer Nasional Internasional, Jalan 9. Musola Haji Muktamar. Itu saya punya jadwal tetap dulu. Musola yang ada di Jalan Sukakarya, banyak musola. Karena saya tidak memilah-milih musola saya isi. Tapi rupanya rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Menurut saya mengisi musola ini bagus. Rupanya datanglah selentingan ke telinga saya.
Abdul Somad tuh kalau bisa musolanya lah diisinya jualan. Nyoko sodonya diambil ikan dari ikan paus sampai ikan pantau. Lama ambo temono. Padahal maksud ambo memang ambo dari dulu tidak milah-milih. Rupanya lain pandangan kawan-kawan. Nah sesudah itulah ikan-ikan pantau ambo lopeng. Jadi jangan memilih ceramah. Adapun ceramah di seluruh Indonesia, Malaysia dan Brunei, ambo hanya datang sekali saja setahun. Sumatera Barat sekali setahun. Dirapatkan, dipadatkan jadi 4. Jadi dimanapun orang mengundang dari Bukit Tinggi sampai ke Painan, sampai ke Padang Lawe, itu semuanya adalah 4 hari dipadatkan. Berangkat hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Tak boleh lebih dari 3 malam. Kalau lebih dikhawatirkan sudah buka cabang. Jadi semua provinsi Palembang sekali, Sumatera Selatan sekali, Kalimantan Selatan sekali. Saya tidak datang di luar jadwal ini. Siapapun yang mengundang. Jadi kemarin waktu saya ceramah di At-Taqwa Bekasi, datanglah bapak-bapak. Ustadz, bisa ceramah ke sana? Mohon maaf Pak, saya datang ke situ hanya 4 hari dalam setahun. Oh ini yang ngundang gubernur Pak Ustadz. Mohon maaf Pak, saya di luar itu tak datang. Nanti gubernur ini bisa datang ke rumah Ustadz. Ikulah 3 kali, Allah tahu kan memancing buangnya Pak kan? Perlu Bapak tahu ya. Perlu Bapak tahu. Pak JK mengundang saya hari ulang tahun 15 Mei, ulang tahun yang ke-80. Saya bilang saya tidak bisa datang di luar tanggal yang sudah saya tetapkan. Tapi setelah itu waktu di Jakarta saya jumpa, mohon maaf Pak JK. Saya memang sudah mendidik kawan-kawan, tim saya tidak datang di luar itu. Bukan saya angku, bukan saya sombong. Saya mohon maaf Pak, saya maklum Pak Ustadz. Anak Pak Anies Baswedan nikah, saya tak datang. Tapi pas jadwal Jakarta saya datang. Mohon maaf Pak, waktu anak gadis itu nikah saya tak bisa datang. Karena saya tak bisa datang di luar itu. Waktu jumpa kemarin dengan Perdana Menteri Malaysia, Pak Anwar Ibrahim. Kenapa menjemput Ustadz ini susah? Betul. Kata saya yang amat berhormat, Datuk Sri, saya ke Malaysia ini hanya 4 hari. Di luar itu mohon maaf saya tak datang. Tapi nanti saat 4 hari jadwal saya akan datang. Oh kami paham Ustadz. Orang paham kalau kita kasih tahu. 18 Februari Ustadz diundang ke Brunei Darussalam oleh Sultan. Saya bilang 10 jari saya angkat 11 sama kepala. Bukan saya angku, bukan sombong. Sampaikan ke yang mulia. Saya tak bisa datang di luar tanggal yang sudah saya tetapkan. Saya mesti konsisten dengan diri saya sendiri. Tapi saya tak menyalahkan Ustadz yang pakai kaedah al-muhafazatu alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu tidak salah. Saya sedang bercerita ke adik-adik saya bahwa itu yang saya pakai selama ini. Hah? Yang senyum paham ya. Saya tak menyalahkan itu. Saya tidak sedang mengkritik orang. Saya sedang menyampaikan apa yang saya lakukan selama ini. Berdakwah ini wajib. Ceramah ini wajib. Viral itu nasib. Jadi masalah viral ini tak usah kita cari. Saya kalau hari ini diminta Ustadz tolong kasih metode dakwah yang baik, public speaking. Belum pernah sekalipun saya mengasih public speaking. Karena saya tak ada ilmunya. Saya tak pernah belajar. Dulu pernah waktu di IAIN tahun 96 saya masuk. Memang ada waktu itu mata pelajaran public speaking. Itu pun sekali saya jumpa dengan Ustadz Bukhari Dahlan. Buya Dahlan Allah maafillahu. Diajarkannya kan. Kalian kalau mau public speaking, dari salam itu sudah berkesan. Dari kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kamu tidak bisa. Tidak bisa mau pakai. Ilmunya tidak ada. Nah, itu.
Sampai sekarang kalau diminta orang mana kartu nama, enggak pernah membuat kartu nama. Selagi orang mengundang, orang sudah berkumpul datang, ceramahlah. Nanti sampai masanya kita berceramah, orang tak mau mendengar. Atau masanya orang ramai, kita tak sanggup lagi. Selama masih ada suara, selama masih sanggup berjalan, tak bisa berdiri, duduk, tak bisa berduduk. Apa yang juga memang kalau tak duduk ceramah. Ini. Jadi tentang masalah ini. Adapun kita punya prinsip-prinsip, kita orang Melayu Riau. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanja, di situ perempuan bertudung. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui, takkan Melayu hilang di bumi. Jadi kalau kita udah punya prinsip itu, prinsip kita tak bisa dibeli orang, tak bisa ditawar-tawar orang. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Kalau kita mau mencari senang orang, maka sesuatu yang tak mungkin kita dapatkan. Musuh-musuh kita tak usah kita urus. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Aku yang mengasihi, bukan atasanmu, bukan jamaah, bukan orang kaya, bukan pejabat. Inna a'tainakal kautsar. Membalas nikmat Allah itu cukup dengan 2. Fasalli li rabbika wanhar. Cuma 2 yang diminta Allah. Pertama ibadah badan, sholli. Yang kedua ibadah harta, wanhar. Mestinya ayat yang ketiga itu bunyinya fasalli, salatlah, wanhar, berkurbanlah, wa'fu a'da'aka. Begitu mestinya bunyi ayat itu. Tapi bunyi ayat ketiga itu lain. Inna syani'aka. Tidak sinkron. Aku memberi engkau nikmat, balaslah nikmatku dengan sholat dan berkurban. Mestinya musuhmu maafkanlah. Tak begitu bunyi ayat yang berikut itu. Musuhmu biar aku yang mengurus. Dibiarkan tanda tangan untuk izin cuti S3 itu sebulan tak ditanda tangan. Datang saya sekali lagi minta tanda tangan mengemis, sebulan lagi tidak juga ditanda tangan. Datang saya menunggu jam 7 malam, jam 10 duduk di lantai tak pakai di atas keranjang. Baru akhirnya ditanda tangan. Begitu terjadi situasi politik, kalau mau diurut-urut, saya sebenarnya menang. Karena saya tidak ada mengajak orang. Saya hanya duduk, dipoto, dan kalimat saya, kalau Bapak jadi presiden, bersikap adil dan amanahlah, dan jangan undang saya. Tak ada mengajak orang. Dan bukan di channel saya, di TV nasional. Maka kalau dibawa pun ke pengadilan, saya menang. Tapi saya tak ada kekuasaan. Akhirnya 4 kali panggil komite ASN. 4 surat. Akhirnya saya mengundurkan diri. Apa yang terjadi? Inna syani'aka huwal abtar. Masuk juga akhirnya ke Sialang Bungku. Apa pesan saya? Kalau masuk nanti ke Sialang Bungku, kasih tahu cepat-cepat, aku khutbah Jumat pertama nanti di situ. Akhirnya saya datang ke Sialang Bungku. Dari mulai pintu gerbang sampai ke tempat imam, semua memeluk dan mencium saya. Sampai ke orang yang menghina saya itu. Ujung jari saya aja saya kasih sedikit. Saya khutbah dengan suara melenggang sampai ke langit ke-7. Dia menunduk ke bawah. Inna syani'aka huwal abtar. Musuhmu tak usah kau pikirkan. Pikiranmu bersih, hatimu suci. Terlalu kotor untuk memikirkan musuh-musuh. Ini Ustadz emosi. Tidak, memang begini kayaknya. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad bukan ustadz. Abdul Somad tidak ada ilmu. Dibicarakan seluruh camat-camat dan kades-kades Seriau. Meleleh mata air kades dan camat mengadu. Kami sedih Ustadz, kami dihina. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Hari berganti, musim berubah. Ternyata lama-lama baru sadar, rupanya baru 1 periode. Berarti masih ada 5 tahun lagi.
berarti perlu mendekati Abdul Somad. Dikirim utusan, Abdul Somad diminta tablik akbar menyambut 1 Muharram. Apa jawab saya? Masih ada sahabat saya 1000 orang di MDI dan 600 orang di IKMI. Nah, jangan tepuk tangan, saya makin semangat nanti nih. Dikirim lagi utusan, Abdul Somad kami angkat menjadi penasehat Masjid An-Nur. Mohon maaf saya tidak bisa, nanti saya tak amanah karena saya lebih banyak di luar daripada di dalam. Dikirim lagi Kabak Kesra, Abdul Somad kami angkat menjadi Dewan Syariah Bank Riau Kepri menggantikan almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain. Mohon maaf itu bukan bidang saya karena saya jurusan hadis, sedang itu masalah fikih ekonomi syariah. Dikirim lagi utusan 4 mata. Kapan bisa Ustadz Somad jumpa? Saya pun berbisik juga. Nanti kita jumpa di padang mahsyar. Semua tak usah. Inna syani'aka huwal abtar. Fokus saja. Dah, pertama sambung silaturahim. Yang kedua, musuhmu tak usah kau pikirkan, serahkan sama Allah. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana mimpi kita ke depan sebagai dai MDI. Saya mau beberapa masjid yang saya datang, oh ini mahasiswa saya dulu. Betul Ustadz, saya mahasiswa Ustadz dulu di Usuluddin. Sekarang saya imam di sini, rumah saya di sini. Rupanya udah selesai, udah punya anak, tetap imam di situ. Malam mengajar ngaji. Saya terpikir, kalau bisa setiap masjid ada sekolahnya, ada TK-nya, ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya. Tidak lagi ada guru pengurus masjid, ketua masjid hari Jumat dengan bangganya. Masjid kita, alhamdulillah, uang yang tersimpan 200 juta. Tak perlu. Yang penting bangun terus, bangun kelas. Maka imam yang tadi mengajar mengaji, dia bisa mengajar TK, mengajar SD. Berapa anak SD di Pekanbaru? Kalau salah, mohon luruskan Pak Wali. Jumlah anak SD di Pekanbaru 76.000. Berapa yang tertampung sekolah Islam? Berapa jumlah anak SMP di Pekanbaru? Jumlah anak SMP 30.000 orang. Berapa yang tertampung di pondok pesantren? Kita hitung sama-sama. Pesantren Al-Munawwarah, pesantren Babus Salam, pesantren Darul Hikmah, pesantren Al-Kausar, pesantren yang besar-besar 10. Kalau satu pesantren itu menerima 1000, yang terselamatkan baru 10.000. Masih ada 25.000 anak yang belum tersentuh. Itulah yang dikhawatirkan. Cabut, ngelem, LGBT, dan lain-lain. Tidak selesai dengan ceramah, tidak selesai dengan tausiah. Saya mau ke depan MDI tidak hanya ustadznya khutbah, tapi kita mengelola sekolah di setiap masjid. Kira-kira setuju tak setuju? Dari mana uangnya? Uang orang Riau kaya-kaya. Di bawah minyak, di atas minyak. Di bawah minyak bumi, di atas minyak jelantah. Tinggal lagi trust kepercayaan. Itu Ustadz Al-Nof Dinar, ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Waktu Covid kami tak bisa berdiri, membuat yayasan. Sejak berdiri 6 Juni 2020 sampai hari ini September 2023 sudah terkumpul duit berapa Ustadz? 46 miliar. Namanya Ustadz Al-Nof Dinar. Dinar itu duit emas. Sengaja beliau diangkat jadi ketua yayasan supaya tak khawatir korupsi. Karena nama dia Dinar. Kita tulis fakta integritas. Kami yang bertatangan di bawah ini, kalau kami mati, yayasan ini akan kembali kepada umat, kembali kepada santri, tidak diwariskan ke anak cucu kami. Masalah trust, kepercayaan, dan orang percaya dengan MDI dari dulu sampai hari kiamat, insya Allah. Jadi mimpi-mimpi saya ini ke depan, insya Allah
Kalaulah 800 masjid yang dikelola MDI, ada TK-nya, ada SD-nya, anak-anak menghafal Quran. Simple saja. Tamat TK, hafal juz amma. Tamat SD, hafal Quran 5 juz. Terselamatkanlah anak-anak itu dari gadget. Terselamatkanlah dia dari game online. Terselamatkanlah dia dari perbuatan maksiat dan dosa, insya Allah. Jadi saya sebagai anggota MDI mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Ayahanda Dr. Andus Haji Tarmizi Muhammad beserta seluruh pengurus yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah MDI ini menjadi wadahnya para da'i di bumi Lancakun. MDI yang terbesar, MDI yang terhebat, MDI yang termantap, insya Allah. Kenapa Ustaz berani mengatakan gitu? Ketua IKMI udah pulang. Ustaz, Ustaz Edi Azhar, sahabat kita. Kalau ada 1000 Ustaz MDI, berarti satu Ustaz jamaahnya 100 saja. Tak usah banyak-banyak. Satu Ustaz ini jamaah yang solid 100. Yang 100 itu punya istri 200. Yang 2 tak usah kita hitung. Yang 100 itu punya anak 2 orang 400. Yang 100 itu punya menantu 1 orang 500. Berarti 500 orang, 500.000 orang. 100 jadi 500. Anggota Ustadz MDI 1000. Berarti ada 500.000 orang yang suaranya di tangan MDI. Berapa TPS itu? Bicara politik, bicara pendidikan, MDI yang megang. Kenapa? 600 masjid punya sekolah SD, TK. Bicara tentang politik, 500.000 suara. Pekanbaru penduduknya 1,2 juta orang. Berapa DPT-nya? Berapa DPS-nya? Maka lebih dari 50% itu di tangan MDI. MDI punya kekuasaan. Bukan cuma sekedar mengangkat Ustadz MDI menjadi anggota dewan, mendudukkan jadi apapun bisa. Ketika itu barulah kita punya kekuasaan. Orang tak bisa menyepelekan kita. Kita punya radio MDI, kita punya kantor MDI, kita punya kebanggaan MDI. Barulah saya bangga kalau ditanya orang, Ustadz dari mana? Saya MDI yang mendunia dan mengakhirat itu. Saya didudukkan 4 mata. Ustadz Somad, saya kasih rumah, saya kasih mobil, saya angkat jadi pensyarah dosen. Ini rumah, ini mobil, Ustadz jadi pensyarah di sini, nikah sama orang sini. Jangan balik ke Riau. Lama saya menunggu. Kalau aku tinggal di situ, berarti perjalananku cuman masjid, rumah, kampus, masjid, rumah, kampus, masjid, rumah, kampus, mati. Terbayanglah saya orang Talang memegang ujung kaki saya menangis. Buatkan anak kami sekolah, Ustaz. Kecamuk dalam pikiran saya. Akhirnya saya bilang, saya tetap akan datang kemari setahun sekali untuk mengisi tausiah dan kuliah umum. Tapi kalau untuk tinggal di sini, saya mohon maaf. Maka program saya dalam setahun tetap masuk ke suku Talang, ke suku Akit, ke suku Anak Dalam, ke Bagan Beniau. Dari Pekanbaru ke Duri, dari Duri ke Bagan Beniau, dari Duri sampai ke rantau Tasik Serai. Dari Tasik Serai menyeberang lagi masuk ke dalam, tak ada sekolah. Datang pertama kami survei, datang kedua kami resmikan asrama dan rumah guru. Guru digaji 2,5 juta sebulan. Sekarang sudah berjalan. Nanti datang yang ketiga kali, kami akan meresmikan apa Ustaz? Asrama dan ruang pertemuan. Kemarin kelas dan ruang guru. Ada kepuasan batin yang luar biasa. Saya ingin di hari tua saya, andai saya tak bisa ceramah lagi, tak bisa tausiah, tak menggelegar lagi suara, tegak tak bisa berdiri lama, saya ingin dari tua jangan sampai sunyi di tengah keramaian.
Saya tetap mau mengaji kepada anak-anak. Alhamdulillah, untuk anak-anak habis maghrib ke isya mengaji gratis di Jalan Kamboja. Untuk pengajian ibu-ibu sore tak ada pakai iuran, tak ada pakai seragam, silakan aja datang. Yang penting kalian mau mengaji. Ibu yang udah pakai seragam jangan berkecil hati, bagus. Bukan saya menyindir, tidak. Tapi di tepi Pekanbaru sana banyak dia tak mau mengaji karena malu tak punya seragam. Saya bilang kalian jangan sampai tak mengaji karena tak punya seragam. Jangan sampai tak mengaji karena takut iuran. Di tempat saya ini tak ada iuran, tak ada seragam. Yang penting kalian datang mengaji. Macam merawat pokok kayu. Dari akarnya, batangnya sampai pucuknya. Pucuknya anak-anak. Maghrib mengaji. TK, SD. Alhamdulillah ayahanda Dr. Andrus Haji Tarmizi Muhammad sudah menengok kami ke sana. Tidak ada berhentinya kita melaksanakan ini. Semalam datang Ustadz kita, murid saya waktu di UIN dulu, saya bilang, buatlah sekolah, berawal dari rumah Quran. Senang sekali kita ada support dari Pak Wali rumah Quran. Dari rumah Quran aja dulu, nanti meningkat menjadi TK Quran, habis itu naik menjadi SD Quran, habis itu menjadi SMP Quran. Mengaji ini tetap, tausiah tabligh akbar tetap, tapi juga yang menjaga gawang di rumah tetap ada. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Saya tidak menggurui guru-guru saya, orang-orang tua saya. Saya hanya sedang bercerita kepada adik-adik saya yang baru bergabung ke MDI. Mudah-mudahan mengambil iktibar dan pelajaran. Saya dipesankan di akhir majelis untuk membacakan doa. Doa ini makbul bukan karena saya, tapi doa ini karena kita semua. Ad-da'i yang berdoa, wal mu'ammin dan yang mengaminkan, fil ajri sawa, balasannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada seluruh para dai MDI dan dai-dai yang lain. Kita dijadikan sebagai suluh di tengah gelapnya dunia akhir zaman. Diberikan kita istiqomah iman dan Islam. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis yang mulia ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, segala yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia ampunkan silap salah dosanya ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang belum berjumpa dengan jodoh jumpakan dengan yang soleh dan solehah. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum ada keturunan berikan anak cucu yang soleh dan solehah. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau berikan pada kami ya Allah. Allahumma arzuqna rizqa as-sidqa fil qaul wal ikhlas fil amal, berikan kami benar pada ucapan dan ikhlas pada amal perbuatan. Allahumma khtim bis salihati a'malana, tutuplah segala usia kami ini dengan husnul khatimah. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami di surga jannatul firdaus bersama sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan, banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kita tak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.